Bapak-bapak, ibu-ibu, oma-opa, PKLU seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat malam. Shalom, Tuhan memberkati kita. Sebelumnya saya memperkenalkan, nama saya Titik Weli, anggota PKLU GPIB Immanuel Semarang. Kita akan membaca Alkitab, tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih ya Bapa karena kasih dan penyertaan Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami diberikan kepercayaan untuk membaca firman Tuhan dan sabda bina umat. Kiranya firman yang kami dengar boleh menjadi panduan dalam perjalanan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma opa, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Petrus 2 ayat 16 sampai 22 yang menyatakan demikian. Tetapi beliau beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan topan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita,
Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke gubangannya. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kami akan melanjutkan renungan Sabda Bina Umat. Oma Opa, kami akan merenungkan Sabda Bina Umat dengan judul Pertobatan dan Pembaharuan Hidup. Ada ungkapan yang biasanya kita dengar, bertobat, kumat, bertobat, kumat. Istilah itu ditujukan kepada orang Kristen. Tomat alias tobat, kumat. Mengapa istilah itu menarik untuk dikomentari? Setidaknya inilah kondisi yang serupa dengan penggambaran babi kembali ke kubangannya. Anjing kembali memakan muntahnya. Apa bahayanya tobat kumat ini? Pembaca pernah mendengar kisah kembalinya roh jahat. Dalam kisah tersebut digambarkan keadaan manusia ketika roh jahat keluar darinya. Selang beberapa waktu roh jahat tersebut bermaksud kembali lagi ke manusia tersebut. Maka ia mengajak 7 roh lainnya untuk turut bersamanya dan menimbulkan kondisi yang lebih buruk lagi dari sebelumnya. Teks kita menjelaskan kondisi orang-orang yang telah bertobat, mengenal Tuhan Yesus, hidup berkenan, namun kemudian berperilaku jahat kembali. Keadaan mereka jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Ada contoh seorang Facebooker kerap tampil atau memposting perkataan-perkataan yang sifatnya menghujat, merendahkan keyakinan orang lain. Sikap dan postingannya ini ia telah menimbulkan peringatan dari sesama Facebooker. Bahkan sempat akunnya dinonaktifkan. Namun demikian, ketika akun Facebooknya aktif kembali, sikapnya bukan lebih baik tapi semakin kasar. Hasilnya bukan saja kehilangan subscribe, melainkan harus berurusan dengan hukum dan dijebloskan dalam penjara. Dalam perjumpaannya dengan perempuan yang diadili oleh pemuka-pemuka agama, Yesus berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Yang dikehendaki adalah setelah kita dilepaskan dari hukuman yang harus kita tanggung adalah pergi menjauhkan diri perilaku yang telah menjerat kita. Jangan terperangkap pada jerat yang sama. Sekali kita memperoleh pengampunan, maka tanggung jawab kita adalah selekasnya mengerjakan pembaruan hidup, berpegang pada
pengajarannya, dan memohon Roh Kudus memampukan kita untuk memiliki hidup yang baru. Demikian renungan Sabda Bina Umat. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita telah merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, sertailah pekerjaan kami hari ini, agar melaluinya kami menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Oma Opa, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yang mana kami telah membaca Alkitab dan merenungkannya. Kiranya apa yang kami lakukan diberkati Tuhan. Amin.